Halo, jumpa lagi di Bookcast Lingkar Studi Filsafat Diskurs. Di Bookcast kali ini, kita akan coba mengulas catatan Plato yang berjudul Sophis, yang di tahun lalu kerap dikutip dalam menanggapi hadirnya filosof-filosof selebriti yang sedang naik daun. Nah, apa benar Sophis dalam pandangan Plato pada masanya sesuai dengan apa yang kita pahami sekarang? Sepertinya penting bagi kita untuk membaca buku ini. Sama seperti kebanyakan buku-buku catatan Plato. Buku ini berisi diskusi atau dialog antara beberapa tokoh. Nah, tokoh yang hadir di buku ini sedikit unik. Karena selain Socrates, terdapat juga seorang pemuda yang memiliki nama yang sama dengan dirinya, yaitu Socrates. Selain dua Socrates ini, hadir juga seorang tokoh tak bernama dari Elea yang kita tahu merupakan asal dari banyak sofis pada masa itu. Tokoh ini diperkenalkan sebagai murid dari Parmenides dan Zeno. Oh iya, dalam buku ini hadir juga Theodorus dan Theaetetus. Nah, lalu seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan para sofis itu? Pada mulanya, para tokoh ini membahas definisi dari para sofis, negarawan, dan filosof yang tersimpul dalam pemahaman mengenai seni atau yang kita kenal dalam bahasa Yunani sebagai arte, atau bahasa kita pahami sebagai kata ganti bagi keahlian tertentu. Percakapan berlanjut ketika mereka membahas mengenai apakah manusia memiliki keahlian sama seperti binatang. Jawaban dari pertanyaan itu adalah bahwa manusia sebagai hewan yang jinak memiliki keahlian atau seni yang akuisitif dan kreatif. Seni yang kreatif diartikan sebagai kemampuan penciptaan dari seseorang, sementara seni akuisitif bersifat pertukaran bentuk. Lalu, seperti tajuk yang dipilih dalam catatan ini, siapa sebenarnya para sofis itu? Dari kesimpulan yang didapat dari berbagai diskusi para tokoh dalam buku, muncul pengertian bahwa para sofis adalah orang-orang yang mengajarkan filsafat dengan biaya, atau yang kini kita kenal sebagai para guru. Para sofis ini tidak dapat dilihat buruk sebagaimana kerap dilabelkan pada orang-orang tertentu saat itu. Karena para sofis pada masa itu berjasa menyebarkan ajaran-ajaran filsafat kepada masyarakat umum di luar para bangsawan muda. Selain itu, para sofis juga mengajarkan teknik berargumentasi yang kita kenal sekarang sebagai kemampuan berretorika. Debat yang dilakukan sofis kerap menggunakan jalan penjatuhan lawan bicara. Namun, di luar keburukan tersebut, para sofis mempelajari betul tatanan bahasa sehingga mampu menggunakan kata sebagai senjata dalam permainan dengan lawan bicara. Nah, menarik bukan? Selain mengenai sofis, tokoh-tokoh ini juga membahas perihal pemurnian tubuh dan jiwa melalui penyanggah atau kritik baik dari dalam atau luar diri manusia. Lebih lagi, mereka membahas perihal eksistensi manusia sebagai animalia dengan tubuh yang tersusun dari berbagai zat, potensi energi manusia yang aktif atau pasif, serta tata bahasa yang digunakan pada masa tersebut di Yunani. Buku ini cocok dibaca bagi mereka yang menyukai debat, para eksistensialis, para tenaga pengajar, ahli bahasa,
dan yang tak kalah penting adalah para seniman. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik dengan buku ini, ada baiknya jika kawan-kawan juga membaca karya Parmenides dan Melios yang berjudul tentang alam, atau karya-karya sekunder Plato seperti Plato dan karya-karyanya oleh A.E. Taylor. Buku yang diterbitkan oleh Basa Basi ini bisa didapatkan di toko buku indie terdekat, atau bagi yang ada di sekitar Kota Malang, kawan-kawan bisa langsung mampir ke Sekber Lingkar Studi Filsafat Diskurs di Jalan Mertojoyo. Dan seperti saran kami sebelum-sebelumnya, ada baiknya jika kawan-kawan menyiapkan alat tulis dan notebook, karena akan banyak dialog yang penting untuk diingat. Selamat membaca!